Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Di masa pandemi ini, Bu Eni berpesan kepada teman-teman untuk selalu di rumah dan jaga kesehatan. Jika kalian terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Teman-teman kelas 6 yang Bu Eni cintai dan banggakan, kali ini teman-teman belajarnya didampingi oleh Bu Eni Lestari. Kita akan belajar tema 1, subtema 2, yaitu tentang hewan sahabatku. Di pembelajaran kali ini, teman-teman diharapkan akan tahu tentang potensi ekonomi negara ASEAN dan perkembangbiakan hewan. Sudah siap belajar dengan Bu Eni? Siapa nih yang sudah bosan belajar di rumah? Gimana kalau belajar kita kali ini Bu Eni ajak jalan-jalan ke kawasan Asia Tenggara? Ada 10 negara yang akan kita kunjungi. Siap-siap dulu ya. Negara pertama yang akan kita kunjungi adalah negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara yang paling kecil di kawasan Asia Tenggara. Tetapi karena letaknya yang sangat strategis, negara Singapura menjadi negara yang paling maju. Kenapa? Coba kira-kira kok negara Singapura bisa paling maju ya? Karena negara Singapura menjadi transit dunia. Pelabuhannya begitu ramai sepanjang hari. Lanjut ke negara kedua ya. Negara mana itu yang akan kita kunjungi? Ikuti Bu Eni terus. Wah, kita sudah sampai Malaysia teman-teman. Malaysia adalah negara penghasil timah terbesar di dunia. Selain itu, perdagangan internasional negara Malaysia melaju begitu cepat. Kita sudah jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia, kita akan lanjutkan ke negara yang mendapat julukan terbanyak di ASEAN, yaitu negara Gajah Putih, 1000 pagoda, Tanah Merdeka, satu lagi nih, Lumbung Padi ASEAN. Wah, coba kira-kira teman-teman sudah bisa menebak belum negara mana yang akan kita kunjungi selanjutnya? Iya, ini adalah negara yang akan kita kunjungi berikutnya. Apakah tebakan kalian betul kalau kita mau ke negara Thailand? Wah, hebat semuanya dong. Thailand menjadi maju perekonomiannya karena sektor pariwisata dan juga pertaniannya. Kita sudah sampai ke negara keempat teman-teman. Negara keempat yang kita kunjungi adalah Kamboja. Di negara Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di sekitar Sungai Mekong, tanahnya sangat subur, sehingga dimanfaatkan oleh penduduk negara Kamboja untuk bertani. Hasil pertanian yang paling utama di negara Kamboja adalah padi dan karet. Sampai kan? Untuk berkeliling-keliling negara ASEAN lagi, Bu Eni akan lanjut ke negara kelima. Negara mana itu? Ya, ini adalah negara kelima teman-teman. Negara Laos. Sama halnya dengan negara Kamboja, negara Laos juga dialiri oleh Sungai Mekong, sehingga dimanfaatkan masyarakat Laos untuk bertani. Sebagian besar hasil pertanian dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Kita sudah sampai ke negara keenam, yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara yang terkenal sebagai penghasil gas alam dan minyak buminya. Oleh karena itu, Brunei Darussalam adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Kita sudah sampai ke negara ketujuh. Negara ketujuh yang kita kunjungi adalah Filipina. Filipina adalah negara yang berbentuk kepulauan seperti Indonesia, negara kita tercinta. Di Filipina, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Filipina adalah salah satu negara di dunia yang berhasil membangun pertaniannya dengan baik. Pelajaran berikutnya, kita akan berkeliling ke negara Vietnam. Setelah pulih dari perang, Vietnam mulai membaik di bidang perekonomiannya. Perekonomian di negara Vietnam
sokong dari pariwisata dan turisme. Selain itu, bidang usaha jasa seperti restoran, transportasi, dan perhotelan juga berkembang dengan pesat. 9 yang akan kita jelajahi adalah Myanmar. Myanmar adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di negara Myanmar. Sampai belum teman-teman? Sudah ada 9 negara nih yang kita kunjungi. Kalau sudah capek, kita pulang yuk ke negara kita, Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke negara tercinta kita, Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah, serta keanekaragaman penduduknya yang kaya akan seni dan budaya. Indonesia disebut sebagai negara agraris. Coba kalian tahu nggak kira-kira kenapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Benar sekali. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, produk-produk dari kayu serta tekstil. Pertambangan menjadi pintu masuk bagi pengusaha mancanegara untuk datang ke Indonesia. Di kawasan Asia Tenggara terdapat berbagai jenis hewan. Ada yang dijadikan sebagai bahan makanan, hewan peliharaan, dan simbol negara. Gajah putih dianggap hewan suci di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Memiliki gajah putih memerlukan perawatan yang mahal, karena gajah putih memerlukan makanan yang khusus. Indonesia dikaruniai luas lautan yang lebih besar daripada luas daratan, sehingga potensi perikanannya begitu besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna paling banyak dicari untuk diekspor ke luar negeri, yaitu ke Amerika, Uni Eropa, dan Jepang. Ada beberapa hewan yang biasanya dijadikan hewan peliharaan. Teman-teman punya hewan peliharaan tidak di rumah? Kebetulan Bu Eni punya kucing. Ada yang tahu tidak? Kira-kira kucing berkembang biak dengan cara apa ya? Wah, pintar semuanya. Kucing berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Selain kucing, masih ada beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Di antaranya adalah sapi, kerbau, kambing, kuda, dan masih banyak lagi. Kira-kira teman-teman tahu tidak apa sih ciri-ciri hewan vivipar? Semuanya hebat. Hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar memiliki ciri-ciri yaitu memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Tidak semua hewan berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Ada beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Di antaranya adalah ayam, bebek, angsa, dan masih banyak lagi. Teman-teman tahu tidak apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Wah, memang keren semuanya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur adalah tidak memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Tentu saja ada. Contohnya adalah ikan hiu, ikan pari, beberapa jenis ular seperti ular boa, ular piton, dan beberapa jenis kadal. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Hewan ovovivipar memiliki ciri-ciri yaitu embrio tumbuh di dalam telur induknya. Setelah beberapa waktu, telur akan
menetas, kemudian anak hewan akan keluar dari tubuh sang induk. Embrio mendapatkan cadangan makanan yang berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh sang induk. Jadi, jelas ya teman-teman, apa perbedaan dan ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Mana teman-teman pembelajaran tadi? Seru ya? Kita ingat-ingat lagi yuk, sudah belajar apa saja sih? Yang pertama, kita belajar tentang potensi ekonomi negara di kawasan Asia Tenggara. Dilanjutkan dengan perkembangbiakan hewan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih banyak. Kalian begitu hebat dan luar biasa mau mendengarkan Bu Eni dari awal hingga akhir. Nanti di akhir video pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Bu Eni akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Sampai jumpa. Siapkan buku dan alat tulisnya ya teman-teman. Soal yang pertama, sebutkan negara di kawasan Asia Tenggara yang dilalui Sungai Mekong. Soal yang kedua, apa perbedaan ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar dan vivipar? Soal yang ketiga, julukan apa saja yang disematkan untuk negara Thailand? Soal yang keempat, berikan 3 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Dan soal yang terakhir adalah sebutkan 3 potensi ekonomi di negara Indonesia.